Iya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Eh, Terima kasih atas kesempatannya, terutama untuk Kak Kus tadi yang memberi eh, pembukaan, kemudian juga eh, Pokja dari permukiman, Ibu Rineke, Ibu Tin, Mbak Nestri, dia saya manggilnya Mbak. Eh, Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing sore ini. Kita santai saja ya Bapak Ibu. Kebetulan ini eh, saya diminta untuk memaparkan hasil dari disertasi yang kebetulan juga belum lama ini. Masih banyak mungkin kekurangannya ya, tapi saya akan mencoba sharing yang kebetulan lagi juga eh, mungkin sesuai dengan tema Kak sore ini yaitu resiliensi ruang eh kampung ya, kampung kota. Kebetulan juga tema disertasi saya adalah tentang kampung kota, terutama kampung multi etnik. Ini sudah mengerucut ke ruang simbiosis atau tipologinya. Jadi pertama saya mengapa mengambil judul ini karena melihat kampung-kampung di Kota Semarang. Sebelumnya saya sudah sering jalan-jalan atau juga menulis tentang kampung kota. Dan karena disertasi ini mungkin membutuhkan eh, sesuatu yang fokus, yang unik, yang bisa dikembangkan menjadi penelitian baru. Saya menemukan bahwa ada satu lokasi yang mungkin menurut saya ini sangat unik karena dalam satu wilayah administrasi Kampung Purwodinatan ini jadi satu kampung administratif Kelurahan Purwodinatan ya dekat sekali dengan kota lama. Kemudian ada interaksi dan koeksistensi mengapa mereka bisa hidup selama bahkan ratusan tahun gitu ya, hidup bersama antar etnis yang saya definisikan etnis Cina atau Tionghoa, Jawa dan Koja. Ini berdasarkan dari eh, mereka datang dari luar Indonesia gitu ya. Untuk Tionghoa sendiri ada sejarahnya, kemudian juga etnis Koja ini punya sejarah yang panjang ratusan tahun hidup di kota Semarang. Kemudian ada nilai-nilai multi etnik yang mereka lestarikan begitu ya. Dan kemudian saya memberi judul untuk disertasi saya ini adalah ruang simbiosis gitu di kawasan kampung multi etnik. Didukung juga oleh adanya beberapa referensi bahwa di dalam kampung sekitar Jalan Mataram gitu ya, itu terdapat tiga etnis Cina, Jawa, Koja atau Arab eh, yang tidak pernah ada perselisihan. Nah, ini menjadi nggak bisa di next ya. Ini kemudian menjadi latar Maaf Bu belakang tema Tias, penelitian bisa agak ya. keras dikit Bu, non saya Bu, Oh, agak keras dikit Bu, kecil supaya ya lebih jelas. suaranya ya. Iya, agak, Ji, mohon maaf. Iya, kalau ini bagaimana? Oke, good. Saya ternyata Makasih Bu. harus mendekat ke Iya, ini iya, laptop iya, saya. iya, ya. Makasih, Baik, monggo. iya. Baik, karena saya punya keterbatasan kacamata saya harus ganti kalau terlalu dekat malah buyar gitu ya. Baik, coba saya akan coba untuk memperkeras suara saya. Kemudian menjadi latar belakang tema penelitian kali ini yaitu adanya interaksi antar etnis, tiga etnis itu, kemudian mereka hidup berdampingan, saling menghormati, hidup damai, toleransi, serta ada nilai-nilai religi yang kemudian menjadi ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan karena hubungan manusia dengan lingkungannya ini juga merupakan hubungan keselarasan dan timbal balik. Nah, ini menjadi latar belakang tema penelitian yang kemudian tujuan penelitian saya ingin mengidentifikasi aktivitas dan setting kawasan multi etnik itu sendiri, kemudian merumuskan tipologi dan
merumuskan konsep ruang simbiosisnya. Nah, ini kalau saya melihat dari referensi yang ada, memang untuk kawasan urban, ini mungkin ada kekosongan teori dari teori simbiosis, dari teori-teori simbiosis yang sudah dikemukakan oleh bidang ilmu lainnya. Kita kenal teori simbiosis ini terutama di dalam ilmu biologi, ada hubungan simbiosis, ada cerita ikan gitu ya kalau simbiosis. Bahkan ilmu psikologi juga ada teori tentang simbiosis yang eh, ditulis oleh White tentang karakter simbiosis. Dalam ilmu arsitektur ada Kurokawa dan ada beberapa tulisan tentang arsitektur yang eh, simbiosis ini adalah ruang antara atau intermediate. Jadi saya coba ini saya terapkan di dalam eh, lokus atau lokasi penelitian saya di kampung atau Kelurahan Purwodinatan yang dimana menjadi fenomena yang unik. Ada kampung tapi beda-beda etnis gitu ya. Kemudian ada masyarakat yang berinteraksi juga berbeda etnis. Tapi kok bisa hidup dengan damai selama ratusan tahun dan ada interaksi timbal balik. Kemudian interaksi timbal balik yang seperti apa gitu ya. Apakah itu menguntungkan, selalu menguntungkan atau malah justru merugikan atau salah satu tuh merasa dirugikan gitu. Nah, ini yang menjadi concern dalam penelitian saya. Nah, ini beberapa yang mungkin eh, teori-teori yang sudah pernah dikemukakan tentang ruang-ruang, ruang simbiosis, kemudian juga tentang kampung itu sendiri dan kampung multi etnik. Nah, ini yang sudah saya lakukan selama penelitian, survei, grand tour, kemudian minitur, pengelompokan data, analisis, sampai ke mengambil kesimpulan dan pembangunan konsep dan kesimpulannya. Hanya memang kendala saya waktu itu saya S3 ini pas pandemi ya tahun 2020 sampai 2022 ini masa-masa penelitian jadi agak terhambat ketika saya harus terjun ke lapangan. Bahkan agak mengerikan ya harus menghadapi di mana-mana ditutup, di mana-mana ada ambulans gitu ya. Ini dinamika ketika kita meneliti di lapangan. Untungnya memang ini sebenarnya tidak terlalu kompleks karena saya mengambil lokasinya kebetulan sudah di sana dalam satu lokasi saja sudah tersedia apa yang saya butuhkan gitu. Dalam satu lokasi yang luasnya ini kurang lebih eh, 30 hektar itu saya bisa menemukan tiga etnis yang hidup di dalamnya atau ada interaksinya kemudian juga ada eh, apa yang tempat-tempat shared space dan sebagainya yang saya bisa amati gitu. Jadi ada unit amatan yang unik di dalam satu kawasan administratif kelurahan. Nah, ini mungkin secara cepat gambaran lokasinya. Ada eh, kawasan ini batasnya adalah Kota Lama, bersebelahan dengan Kota Lama, kemudian kawasan pertokoan Jalan Agus Salim. Ya, ini seperti segitiga Bermuda gitu ya. Dengan kawasan Mataram, kemudian juga kawasan Pecinan dan dibatasi oleh Kali Semarang. Nah, ini gambaran etnisnya, perkiraan dari hasil wawancara, perkiraan untuk komposisi etnis yang hidup dalam satu kawasan tersebut. Nah, ini mungkin gambaran interaksi yang terjadi di dalamnya. Ada beberapa hal yang unik, terutama ketika saat-saat ada event budaya, gitu. Jadi di kawasan Pecinan sendiri kita sudah mengenal banyak hari-hari seperti Tahun Baru Cina, gitu, yang di sana juga ada eh, event-event budaya ya yang bisa dikunjungi oleh di dilihat gitu ya oleh banyak orang gitu. Kemudian di Koja sendiri juga ada yang cukup unik, ada Kampung Bustaman, ada Kampung Koja yang dimana ketika Ramadan mungkin lebih atau acara-acara Islam ini lebih
banyak event budaya terjadi di sana. Nah, ini interaksi-interaksi yang terjadi, eh, coba saya definisikan, saya gambarkan untuk interaksi antar etnis Jawa Tionghoa, kemudian Jawa dan Koja, kemudian bagaimana penciptaan ruang yang ada di sana dan penggunaan ruang publiknya berdasarkan aktivitas budaya. Nah, ini adalah analisis interaksi akan terlihat di beberapa slide berikutnya. Ada simbol-simbol budaya, simbol religi. Tadi Pak Nyukevik di depan salah satu dari nilai-nilai multi etnik yang ada di dalamnya itu adalah simbol religi atau juga simbol budaya. Nah, kemudian ini interaksi yang terjadi di masyarakat umum, terjadi juga di kehidupan sehari-hari, misalnya ketika ada aktivitas jual beli, gitu ya, kemudian aktivitas berkumpul, eh, ada beberapa aktivitas perdagangan juga seperti misalnya Kampung Bustaman, ini tempat sangat terkenal ya di Kota Semarang, itu sate Bustaman, gulai Bustaman. Kemudian ada ruang-ruang yang saya melihat ini dari hasil interaksi beberapa etnis, dua etnis atau lebih. Misalnya adalah pintu-pintu atau gang-gang butulan gitu ya. Butulan ini ya, bukan buntulan. Misalnya di em, Kampung Koja dan Kampung Bustaman yang lebih banyak orang Jawa, ini dulu perlu adanya gang Butulan ini karena adanya aktivitas agama. Jadi Koja ini kan banyak pemuka agama, dia menyebarkan agama dengan membuat gang-gang terusan, kemudian juga ada sumur juga yang digunakan untuk masyarakat setempat. Nah, ini menjadi ruang yang terbentuk ini adalah berupa gang atau lengkong gitu ya. Selanjutnya di kawasan lain ini saya lihat di sekitar eh, Kelenteng Taikeksi ini juga ada beberapa interaksi simbiosis yang saya temukan antar etnis, perdagangan, juga kehidupan sosial, juga budaya, di mana banyak terjadi di plaza atau di depan latarnya kelenteng. Kemudian di daerah pemukiman sendiri yang lebih banyak interaksi sosial, kemudian juga interaksi eh, religi, keagamaan, juga ada perdagangan, jual beli. Itu antara lain saya melihat ada di ruang-ruang eh, s- di kampung-kampung seperti Kampung Koja, juga ada kemudian Kampung Bustaman, juga ada di beberapa tempat di mana ruang bersama ini digunakan eh, untuk beberapa aktivitas yang untuk aktivitas antar etnis begitu. Nah, 3 selanjutnya ada menit lagi, Nji, Mbak Tias. cepat, cepat sekali 3 ya. menit, Nji, nggak Baik, saya berasa ya. mungkin langsung ke sini. Ini juga enggak Nji, banyak Bago. slide-nya. Masih ada 3 menit, Nji. Baik, Mbak. Nah, kemudian ini yang saya bangun teorinya, gitu ya. Ada nilai-nilai multi etnik, kemudian ada koeksistensi di mana di sana adalah identifikasi ruang tadi ya. Sudah beberapa saya ceritakan space atau ruang yang digunakan untuk interaksi. Kemudian ada interaksi itu sendiri eh, di mana aktivitas interaksi antar etnis ini menjadi dominan. Kemudian interaksi timbal balik tadi dengan teorinya White yang transaksional dan attachment ada keterikatan, kemudian eh, saya definisikan sebagai ruang simbiosis, di mana ruang simbiosis ini adalah ruang yang dihasilkan karena adanya interaksi etnis yang berbeda yang mempunyai nilai-nilai multi etnik yang dijunjung tinggi antara lain ada toleransi, saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai dan mempunyai karakter timbal balik, attachment dan transaksional.
Nah, ini adanya interaksi agama, adanya kesamaan sejarah, ini membentuk ruang-ruang simbolik. Kemudian untuk interaksi sosial dan budaya, membentuk ruang-ruang fisik yang kita bisa lihat tadi seperti gang, pintu butulan, gitu ya. Eh, Nah, ini terbentuk tipologi ruang. Ini posisi teori. Nah, ini tipologi ruang yang antara lain ada di beberapa wilayah di dalam kampung tersebut ya. Jadi ada kampung Tionghoa, kampung Jawa, kampung Koja. Ini di mana kawasannya merupakan level makro, ini ada aktivitas simbiosis, maaf, simbiosis mutualisme yang ke arah komensalisme. Jadi sebenarnya mereka tidak dirugikan, mereka diuntungkan, dan lebih banyak diuntungkan. Kemudian juga ada toleransi, ini membentuk simbiosis komensalisme. Jadi tidak apa-apa dengan adanya aktivitas budaya salah satu etnis, etnis yang lain merasa tidak apa-apa gitu. Nah, ini membentuk beberapa ruang tadi yang menjadi tipologi ruang simbiosis di yang di sini kawasan simbiosis multi etnik gitu, Mbak. Jadi saya mendefinisikan sebagai kawasan simbiosis multietnik yang terdiri dari ruang fisik dan simbolik, di mana di dalam ruang fisik juga terdapat beberapa ruang, tipologi ruang, dan di kawasan simbolik juga ada beberapa tipologi eh, simbol-simbol tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Mungkin saya masih banyak membutuhkan masukan ya dan juga penelitian lanjutan. Tapi apa yang saya share sore ini semoga bermanfaat. Begitu Mbak Nestri, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.